Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 236. Sekitar 1,5 juta. Ayahku Yunsuan tersentak dan tidak bisa berkata apa-apa. Ibuku Yunsuan berpikir dan bertanya, apakah kamu akan mengendarainya kembali atau Dong Suebing tertawa. Mobil ini untuk Bibi Yunsuan. Dia membutuhkan ponsel untuk berangkat kerja. Saya tidak mengacuhkan karena tempat kerja saya memiliki kendaraan. Ibuku Yunsuan tersenyum bahagia dan mengangguk. Bagus, ini mobil yang bagus. Ayahku Yunsuan menghela nafas. Itu terlalu mahal. Yunsuan, kamu tidak bisa menerima ini. Ibuku Yunsuan berbalik dan menatap suaminya. Xiaobing dan putri kami sedang berkumpul sekarang. Apa pentingnya dia membelikan mobil untuknya? Ayahku Yunsuan mengerutkan kening. Mobil seharga 100.000 RMB sudah cukup bagus, 1,5 juta itu terlalu banyak. Kemarin, ibuku Yunsuan masih sedikit tidak senang dengan Dong Suebing. Namun setelah dia melihat S350L ini, sikapnya berubah. Yunsuan, jangan dengarkan ayahmu. Xiaobing, ayo pergi dan lihat interiornya. Ibuku Yunsuan menarik Dong Suebing dan menaiki Mercedes. Setelah memeriksa interiornya, dia memintaku Yunsuan mengantar mereka ke jalan lingkar ketiga untuk menguji kecepatan mobil ini. Namun, karena libur hari buruh yang akan datang, lalu lintas menjadi padat dan mereka tidak dapat mengebut. Setelah mereka kembali ke perkebunan mereka, banyak tetangga yang kembali dari pemasaran, berkerumun di sekitar mobil baru tersebut. Wah, mobil siapa ini? Saudariku, tahukah kamu siapa pemilik mobil ini? Ibuku Yunsuan tersenyum ketika dia turun dari mobil. Putriku baru saja membelinya. Seorang tetangga lanjut usia berseru kaget. Ini Mercedes-Benz. Apakah itu diimpor? 900.000 RMB. Jawab ibuku Yunsuan dengan bangga. 900.000 RMB tidak cukup. Mobil ini berharga 1,5 juta. Buku Yunsuan mengerutkan kening. Ayo ke atas untuk makan siang. Ibuku Yunsuan masih ingin pamer, tetapi putri dan suaminya telah pergi. Dia menoleh ke tetangganya untuk mengucapkan selamat tinggal dan naik ke atas. Sekarang, dia sangat menyukai Dong Suebing dan merasa pemuda ini terlihat lebih tampan. Xiaobing, kamu ingin makan apa? Katakan padaku, aku akan memasaknya untukmu. Jawab Dong Suebing. Apapun, saya tidak pilih-pilih. Saat makan siang, ibuku Yunsuan terus tersenyum dan memasukkan makanan ke dalam mangkuk Dong Suebing. Ayahku Yunsuan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah menyetujui Dong Suebing dan putrinya berkencan. Siapa yang tidak ingin putrinya mendapatkan pasangan yang kaya? Ayahku Yunsuan juga sama. Selain itu, istrinya telah memberitahunya bahwa putri mereka saat ini tinggal bersama Dong Suebing dan tidak ada cara baginya untuk menentang hubungan ini. Setelah makan siang, Ku Yunsuan kembali ke perusahaan dan dia juga perlu membaca tentang jade. Dia harus segera pergi ke Ruili untuk membeli batu giok yang belum dipotong. Dong Suebing tidak melakukan apapun di tempat Ku Yunsuan dan tidak tahan dengan ibunya. Jadi, dia juga pergi bersama Ku Yunsuan. Bibi Suan, saya akan membawa Mercedesnya jalan-jalan. Oke, kalau begitu aku akan mengendarai buikmu. Setelah bertukar mobil, Dong Suebing berkendara tanpa tujuan di ring road ketiga. Mengendarai mobil sejuta RMB sama sekali berbeda dengan mobil seharga 200.000 RMB. Tak hanya kursi pengemudinya yang nyaman, handlingnya juga nyaman. Sangat nyaman sehingga Dong Suebing takut dia tidak akan terbiasa mengemudikan buiknya lagi. Dering, dering, dering. Dong Suebing telah berkendara hampir satu putaran di jalan lingkar ketiga dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia melihat teleponnya dan itu adalah panggilan Xie Huilan. Dia dengan cepat menjawabnya. Suster Xie. Xie Huilan terkikik. Apakah Anda akan kembali ke Beijing untuk liburan hari buruh? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Saya sudah berada di Beijing. Saya baru saja kembali dan akan menelepon Anda. Dong Suebing sangat sibuk selama 2 hari terakhir dan ingin menelepon Xie Huilan besok. Hehe, bagus. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Dong Suebing tercengang. Sekretaris Xie ingin bertemu dengan saya. Mengapa? Apa yang kamu maksud dengan alasannya? Kami berkencan sekarang, dan orang tuaku ingin bertemu denganmu. Oh,
Sebenarnya ibuku yang ingin bertemu denganmu. Dia setelah aku membatalkan pertunanganku dengan Wei Nan, dia terus bertengkar denganku. Haha, ingatlah untuk membawa beberapa hadiah dan tunjukkan penampilan terbaikmu nanti, oke? Nanti, apakah ada masalah? Tidak masalah. Apa yang harus saya bawa untuk Bibi? Ini pertama kalinya kamu bertemu mereka dan harus membawa hadiah yang layak. Mengapa saya tidak menyiapkan hadiahnya untuk Anda, dan Anda memberitahu mereka bahwa Anda telah membelinya? Tidak, aku akan menyiapkan hadiahnya. Baiklah, itu sudah diselesaikan. Saya akan memberitahu Anda alamatnya dan datang setelah Anda mendapatkan hadiahnya, oke? Dong Suebing mencatat alamatnya dan menutup telepon. Dia gugup sebagai sekretaris Xie di Komite Partai Kota Beijing, sekretaris dan anggota Politbiro. Selain itu, dari nada bicara Xie Huilan, sekretaris Xie dan istrinya keberatan jika dia berkencan dengan saudari Xie. Sebenarnya keduanya tidak dianggap pacaran. Namun Dong Suebing tahu dia perlu mendapatkan persetujuan dari sekretaris Xie dan istrinya, jika tidak, keluarga Xie akan mengatur seseorang untuk Xie Huilan. Dong Suebing memikirkan tentang Bibi Xuan dan saudari Xie dan merasa frustrasi. Apakah ini dianggap dua kali? Aku pacaran dengan Kuyun Xuan, tapi dengan Xie Huilan rasanya kami hanya berpura-pura menjalin hubungan. Tugasku hanya membantu suster Xie melepaskan diri dari cengkeraman keluarganya dan menghentikan mereka memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Jadi, saya tidak dianggap dua kali. Dong Suebing menghentikan pikirannya agar tidak menjadi liar, dan tugasnya sekarang adalah lulus ujian ibu Xie Huilan terlebih dahulu. Setelah kembali ke rumah, Dong Suebing mengeluarkan kotak ginseng liarnya dan mengambil kotak berusia 50 tahun, sebelum berkendara ke Sisan Villas. Penginapan komite tetap terletak di distrik Sisan Villa, tetapi jauh dari rumah senior Xie. Dong Suebing berkeliling sebentar sebelum dia menemukan jalan. Dering, 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 telepon Dong Suebing berdering lagi. Xie Huilan, di mana kamu sekarang? Dong Suebing menjawab sambil mengemudi. Saya akan mencapainya dalam 10 menit. Sangat cepat. Anda menyetir. Ya, Anda tidak bisa masuk tanpa izin. Aku akan meminta Xiao Hao menunggumu di pos jaga. Mobil apa yang kamu kendarai? Dong Suebing tercengang saat mendengar ini. Dia menyadari dia sedang mengendarai Mercedes-Benz. Apakah ini akan baik-baik saja? Itu Mercedes-Benz, kelas C. Baiklah. Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Ini kelas S. Ada jeda di jalur lain. Hehe, kamu sangat berani. Tidak, itu mobil temanku, dan aku meminjamnya. Dong Suebing mencoba menjelaskan. Bagaimana kalau aku memarkir mobilku agak jauh dan berjalan ke sana? Jangan terlalu merepotkan. Pergi saja. Baiklah. Setelah Xie Huilan mengatakan ini, Dong Suebing berhenti ragu-ragu. Dia meluruskan kerah bajunya dan pergi ke villa komite tetap. Ada penjaga bersenjata di pintu masuk dan salah satu dari mereka menghentikan mobil Dong Suebing. Sebelum penjaga sempat bertanya apapun, Xie Hao, yang masih mengenakan seragam sekolah, berlari dan memberi tahu penjaga. Ini adalah teman saya. Penjaga itu mundur karena mereka tahu siapa Xie Hao. Xie Hao memandang Mercedes-Benz dengan rasa ingin tahu. Keren abis. Mobil ini keren sekali. Dong Suebing membuka jendela. Masuk dulu. Xie Hao segera melompat ke dalam mobil. Hehe kakak ipar. Dong Suebing menatapnya. Berhenti memanggilku seperti itu. Xie Hao menjawab dengan cuek. Mengapa tidak? Saya tahu segalanya. Kamu dan adikku tidak berpura-pura menjadi pasangan. Kalian berdua benar-benar berkenalan. Dong Suebing berpikir sendiri. Aku masih belum menyentuh rambut adikmu. Bagaimana kita bisa berkumpul? Saudara ipar Dong Suebing tidak mau repot-repot mengoreksinya. Apa? Hehe, mobil ini keren sekali, bolehkah aku mengendarainya? Kamu masih di bawah umur dan bahkan belum memiliki SIM. Kalau begitu, ajak aku jalan-jalan nanti. Xie Hao terus menyentuh perlengkapan interior. Ini sangat keren. Jika saya bisa mengendarai mobil ini ke sekolah setiap hari, saya akan tersenyum bahkan dalam mimpi saya. Brengsek. Begitu saya masuk universitas, saya harus membeli mobil ini. Dong Suebing melirik Xie Hao. Kamu harus berkonsentrasi pada pelajaranmu sebelum memikirkan hal lain. Villa Komite Tetap Beijing. Villa nomor 1. Xie Hao tidak memiliki kunci villa dan perlu menggunakan bel pintu.
Dia sedang mengobrol dengan Dong Suebing ketika Xie Huilan membukakan pintu untuk mereka. Dia mengenakan setelan wanita kulit hitam, sepatu hak tinggi, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Sudah lama sejak Dong Suebing melihatnya dan dia menyadari Xie Huilan menjadi lebih cantik. Detak jantung Dong Suebing meningkat dan tanpa sadar memandangnya dari atas sampai ujung kaki. Xie Huilan tersenyum. Kamu di sini, Huilan. Dong Suebing mengubah cara dia memanggilnya. Lagi pula, dia seharusnya menjadi pacar Xie Huilan, dan akan aneh jika dia memanggilnya kakak Xie. Masuk, ibuku ada di atas dan akan segera turun. Xie Huilan membawa Dong Suebing ke dalam rumah. Dong Suebing masuk ke dalam rumah dengan hati-hati dan melihat sekeliling. Sekretaris Xie tidak ada. Xie Huilan mengangguk. Komite Partai Kota sedang mengadakan pertemuan sekarang. Dia mungkin tidak akan kembali malam ini. Xiao Hao, pergi dan ambilkan secangkir teh untuk kakakmu dong. Oke. Xie Hao lari untuk mengambil ketel listrik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.